Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di 1000 Ilmu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai satu informasi yang menurut saya penting banget, yaitu berhubungan dengan budaya yang mulai bergeser. Budaya mulai bergeser itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara lainnya. Apa aja yang mulai berubah? Ini tulisan dari Jessica Venetia yang dikutip dari Daniel Pestilli. Jadi Daniel Pestilli ini pernah ke Jepang dan Korea. Jadi Jepang dan Korea Selatan. Dan dia menemukan dua hal yang berbeda di sana. Ada dua hal yang mungkin bertolak belakang dengan budaya yang dulu dan yang kemudian berubah gitu. Hal-hal yang aku alami di Korea Selatan namun tidak mungkin terjadi di Jepang. Katanya seperti itu. Tanda tanya. Ada banyak hal yang saya alami di Korea Selatan yang tidak pernah saya alami di Jepang. Seperti yang disebut orang-orang, saya pernah melihat perkelahian sengit di Korea yang belum pernah saya lihat terjadi di Jepang. Belum pernah saya lihat terjadi di Jepang. Saya yakin itu pernah terjadi tapi sangat jarang sekali. Jadi di Korea Selatan itu kalau kelahi itu ngeri banget gitu dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita ngomong-ngomong Jepang itu namanya punya Yakuza dan sebagainya. Kalau kelahi kan pasti lebih ngeri banget gitu kan. Karena kita ngeliat film Jepang kalau kelahi wow luar biasa. Tapi dia tidak pernah melihat seperti itu. Tapi dia sering banget ngelihat kalau di Korea tuh sering berantem gitu. Mungkin kayak di Jakarta ya. Sekali-sekali tonjok dan sebagainya. Dan saya juga melihat banyak orang Jepang yang membaca buku ataupun koran di kereta api. Sebaliknya kalau Korea Selatan menggunakan ponsel mereka. Jadi kalau di Jepang itu masih banyak orang-orang yang sering baca buku, entah itu komik, koran dan sebagainya. Tapi kalau lihat dari foto yang ada di sini tuh kelihatannya ya ini komik ya. Yang pakai sebelah kiri komik, nah nggak tahu yang pakai baju kuningnya apa, yang pakai tengah dan sebagainya itu nggak tahu. Tapi kalau di Korea Selatan hampir mereka menggunakan ponsel ya. Kita tahu Samsung itu mendunia banget dan mereka menggunakan ponsel untuk membaca. Jadi generasi yang dulu memang membaca menggunakan buku, kemudian koran dan sebagainya mulai bergeser ke smartphone. Tapi teman-teman ada yang ngomong bahwasanya ini orang-orang yang Indonesia tinggal di Jepang gitu ya. Yang ngatain bahwasanya di tahun ini itu sudah mulai berbeda gitu. Orang-orang yang tahun dulu mungkin banyak yang membaca pakai buku, koran dan sebagainya, dan hingga di tahun ini di 2020 itu rata-rata menggunakan ponsel, mungkin lebih hemat tempat, juga membawa tas dan sebagainya, atau mungkin lebih praktis mungkin teman-teman. Jadi mungkin saat ini banyak yang mulai melihat sisi pasar gitu yang kita kalau gunakan buku itu habisin kertas ya atau sebagainya, dan itu mungkin yang merubah pola pikir juga. Dan aku nggak tahu seperti apa kenapa Jepang mulai berubah juga dengan polanya menggunakan smartphone seperti di Korea Selatan. Ketika Anda memesan makanan di Korea, Anda mendapatkan lauk yang banyak. Itu sangat bagus kata dia. Di Jepang, Anda bahkan membayar untuk hal-hal yang kecil mungkin ya kayak saus dan sebagainya itu harus membayar mungkin ya teman-teman. Kutipan Shakespeare yang terkenal kelemahan namanya wanita. Meskipun menurut saya masyarakat di seluruh dunia cenderung membuat wanita menjadi lemah dan dangkal, saya merasakan kesombongan ini cukup kuat di Korea. Di bawah ini kata dia, di bawah ini ada iklan di pusat Korea di kota Seoul yang berbunyi jika kamu cantik itu segalanya. Dan ini pakai bahasa Korea, aku nggak tahu bacaan gimana. Itu adalah permainan kata-kata pada nama perusahaan operasi plastik, tetapi pesan utamanya jelas, jika Anda jelek, Anda tidak akan pernah berhasil di sini. Jadi kalau di Korea Selatan, kalau kalian nggak cantik dan nggak punya talent ya susah gitu. Kalian punya talent tapi nggak cantik ya susah. Dan di sana tuh perlu talent dan perlu cantik gitu. Makanya operasi plastik sana tuh marak terjadi. Dan menurut teman-temanku yang suka di Korea, suka budaya-budaya Korea dan terutama Korea Selatan, ya ngatain bahwasannya memang umur 17 tahun tuh sudah menjadi hal yang lumrah untuk melakukan operasi plastik gitu. Kemudian merokok di dalam ruangan di Jepang diperbolehkan. Pelan di sini tuh ada gambarnya nggak boleh merokok teman-teman ya. Anehnya seringkali tidak ada penghalang bagi orang yang rokok dan yang tidak merokok. Dari negara yang bangga akan kepekaan dan rasa hormatnya terhadap orang lain, ini mengejutkan dan merupakan kontradiksi budaya yang cukup besar. Saya belum pernah melihat orang merokok di dalam ruangan di Korea Selatan. Mungkin di Indonesia, hal ngerokok dimanapun tempatnya, tempat AC dan sebagainya itu hal yang biasa banget teman-teman ya. Dan nggak peduli orang yang kamu ngerokok enggak, yang penting ya dia seneng gitu. Bahkan di Indonesia tuh kalau ngerokok dari atas motor
dalam keadaan mengendarai motor tuh sudah biasa, padahal itu sangat berbahaya. Itu sudah biasa di Indonesia dan aku nggak tahu itu adopsi dari budaya mana, budaya ngawur juga yang ada di Indonesia gitu. Dan di Jepang itu mulai ada hal seperti itu gitu. Bagi Jepang dan Korea Selatan, saya pernah mengalami dan menyaksikan diskriminasi secara langsung. Berikut adalah beberapa contohnya. Jadi dia nyontohin kalau salah satu di Itaewon tuh salah satu kayak tempat distriknya ya hiburan malam gitu untuk orang-orang mencari hiburan lah kayak diskotik, bar dan sebagainya. Itu kan Itaewon gitu. Kalian nonton Itaewon Class itu kalian bakal tahu. Nah, biaya masuk untuk orang asing itu sekitar 20 ribu won. 259.000, biaya masuknya aja 295.000 teman-teman. Dan wow, mahal banget ya teman-teman. Ya itulah yang terjadi di Korea juga. Dan di Jepang itu buku karya Masatoshi Muto di berjudul Saya Senang Saya Tidak Terlahir Sebagai Orang Korea. Ya karena dulu kalau kalian baca sejarah bahwasanya orang Jepang itu menjajah ya di Asia Timur juga Asia Tenggara juga seperti kita dijajah juga, dan sampai Cina dan Jepang itu dijajah sama Jepang gitu. Cina dan Korea Selatan itu dijajah oleh Jepang teman-teman zaman dulu. Makanya dia sampai nulis seperti ini ya mungkin ya karena ada sejarah itu gitu. Akhir-akhir ini saya memperhatikan banyak orang di Korea Selatan meletakkan kaki mereka di kursi dan sofa di tempat umum. Sesuatu yang belum pernah saya lihat di Jepang. Saya melihat ini hampir setiap hari pusat kota Seoul. Menurutku ngangkat kaki di kayak gini ini sudah biasa banget ya kalau di Indonesia gitu. Kayak gini sudah biasa banget gitu. Cuman kalau di negara-negara seperti mereka gitu masih belum ini ya, belum bisa diterima gitu. Dan menarik banget ya teman-teman ya, apabila kita ngelihat di Indonesia kayak duduk kayak gini aja tuh sudah sesuatu yang biasa gitu. Ketika makan ngangkat kaki satu itu sudah biasa banget gitu. Dan memang ya kultur kita tuh sudah mulai. Di Korea Anda akan melihat orang mengendarai mobil Korea, mobil Jerman dan Jepang. Di Jepang terutama di distrik Shibuya, Anda akan melihat orang-orang yang gila-gilaan memodifikasi semua jenis kendaraan sesuai selera mereka yang menurut saya keren. Kalau aku ngeliat sih ya keren banget ya. Tapi di Indonesia boleh gak sih kayak gini? Modif-modif kayak gini ya. Keren banget. Buka warung angkringan di Korea untung sepertinya. Wah ya bisa jadi ya karena orang Korea ya angkring gitu tangan sikil kayak gini loh, nggak apa-apa. Jadi mungkin di Korea Selatan kalau kita membuka warung angkringan ya cocok ya nih, angkringan Jogja tuh Seoul, oke ya. Tapi di Indonesia kita hampir tiap hari melihat hal-hal seperti itu, dan itulah budaya yang mungkin suatu saat bisa akan berpengaruh ke kita juga. Saya Jatmiko dan inilah 1000 Ilmu.